KPU, Komisi Pemilihan Umum yang akan merevisi aturan debat Capres-Cawapres. Emang boleh se-Gibran itu? Ya, memang sekarang kata-kata Gibran, nama Gibran ini akhirnya menjadi negatif gara-gara putusan MK kemarin yang akhirnya meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Pada akhirnya Gen Z, kemudian juga generasi milenial, ini mereka memelesetkan nama Gibran ini menjadi sesuatu yang nggak jujur, kemudian curang, lalu bohong. Itu menjadi kosakata baru bagi mereka. Beberapa pertemuan, pagi ini kami menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan juga teman-teman NGO, media, dan ahli untuk membahas dua hal ya. Yang pertama soal metode debat kampanye untuk Capres dan Cawapres yang dianggap efektif itu bagaimana rumusannya. Kemudian yang kedua, membahas tentang detail dari topik-topik yang jadi bahan perdebatan atau debat Capres. Sesungguhnya di Undang-Undang Pemilu kan sudah ada topik-topik yang dibahas dalam debat Capres. Hanya saja nanti detailnya seperti apa dan kemudian situasi global, situasi regional, lalu dampaknya terhadap konteks domestik di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan presiden, wakil presiden, kondisi keuangan, kondisi ekonomi kita seperti apa, yang saya kira itu penting untuk didiskusikan supaya apa yang didiskusikan itu faktual, sesuai dengan fakta dan kemudian sesuai dengan kondisi yang dihadapi, supaya ketika menyusun program visi misi kontekstual, kira-kira itu. Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari KPU, Komisi Pemilihan Umum yang akan merevisi aturan debat Capres-Cawapres. Emang boleh se-Gibran itu? Ya, memang sekarang kata-kata Gibran, nama Gibran ini akhirnya menjadi negatif gara-gara putusan MK kemarin yang akhirnya meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Pada akhirnya Gen Z, kemudian juga generasi milenial, ini mereka memelesetkan nama Gibran ini menjadi sesuatu yang nggak jujur, kemudian curang, lalu bohong. Itu menjadi kosakata baru bagi mereka. Jadi kalau misalkan ada temannya yang mengatakan berbohong atau nggak jujur, mereka pasti bilang, lu Gibran lu. Atau misalkan ada temennya yang curang, lu jangan Gibran dong, ya kayak gitu-gitulah. Akhirnya kata Gibran ini menjadi negatif bagi kalangan Gen Z. Nah, ini kan berarti tandanya bahwa anak-anak muda Gen Z sekarang itu tidak buta politik. Mereka paham, mereka nggak bisa dibodohi dengan cuman dibalut dengan kemudian politik yang gembira, gemoy, mereka dianggap kemudian nggak tahu apa-apa. Mereka tahu apa yang terjadi di elit di atas sana. Kemudian bagaimana MK ini diobok-obok, hukum dirubah untuk memuluskan Gibran. Nah, inilah yang kemudian membuat generasi muda ini lalu membuat kosakata baru dengan nama Gibran untuk sesuatu yang negatif itu tadi. Nah, makanya sekarang saya juga menggunakan ini kepada KPU. Karena KPU kemarin ini kan melakukan FGD, Focus Group Discussion, yang akan membahas tentang metode atau bagaimana caranya nanti untuk melakukan debat Capres-Cawapres yang ada di pemilu 2024. Nah, memang rencananya kan kemarin sudah ada 5 kali debat. Di bulan Desember nanti, ini ada 2 kali, yakni tanggal 12 dan 22 Desember. Lalu kemudian di bulan Januari ada 2 kali lagi, di tanggal 7 dan tanggal 14. Lalu di bulan Februari ada 1 kali lagi, yakni di tanggal 4 Februari. Nah, ini kan berdasarkan undang-undang peraturan KPU, PKPU nomor 53 tahun 2023. Ini kan ada 5 kali debat Capres-Cawapres ini, 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Nah, ini nanti kemungkinan juga masih bisa dirubah, masih fleksibel, masih bisa dirubah, tergantung nanti bagaimana disetujui atau tidak oleh
DPR. Nah, kalau kita mengacu kepada debat Capres-Cawapres di tahun 2019 dulu, itu memang juga ada 5. Debat yang pertama ini menghadirkan 2 orang Capres-Cawapres. Jadi, pasangan calon ini hadir semua. Lalu di debat kedua dan keempat, ini hanya Capresnya saja. Sementara Cawapresnya boleh hadir, tapi tidak boleh ada di stage. Mereka harus ada di barisan penonton atau di barisan pendukung dan simpatisan. Sementara di debat ketiga ini hanya cawapresnya saja, sementara capresnya tidak boleh ada di stage. Sama seperti yang di debat sebelumnya. Dan di debat kelima, ini baru mereka kemudian kembali lagi bersama-sama ada di stage. Nah, di debat Capres-Cawapres tahun 2024 ini nanti, ini berbeda lagi sistemnya. Ada 3 debat Capres dan 2 debat Cawapres. Nah, kemudian apa yang terjadi di 2019 itu kayaknya nggak akan mungkin terjadi karena Ketua KPU Hasyim Asyari ini mengatakan dia punya bayangan, katanya dia punya bayangan ketika debat ini semua paslon yang hadir ini harus ada di stage. Nah, kalau nanti ini temanya debat Capres, maka yang akan banyak bicara, porsi bicaranya lebih banyak ini adalah sang Capres. Sementara Capres hanya memberikan jawaban dukungan, porsinya tidak lebih banyak. Sementara begitu pula sebaliknya, kalau debat Cawapres, Capresnya juga harus hadir, tapi porsi bicaranya harus dikurangi karena lebih banyak di Cawapresnya. Nah, inilah yang membedakan dari 2019. Nah, sekarang kan kita timbul pertanyaan, kenapa aturan ini dirubah? Apakah ada salah satu Capres atau Cawapres yang nggak bete kalau misalkan dia datang sendirian atau di panggung sendirian? Sepertinya sih begitu. Karena apa? Karena ada Cawapres yang katanya bicara, ayo saatnya adu gagasan, kita bicara saja adu gagasan, tapi kenyataannya ketika diajak debat, diajak datang ke ruang publik untuk menyampaikan gagasannya, kabur. Ngumpet. Itu yang terjadi. Nah, makanya apakah ini kemudian KPU akan dikondisikan untuk mengantisipasi itu semua? Kalau misalkan memang iya, kenapa nggak sekalian aja dikasih tahu pertanyaannya, sekalian dikasih kunci jawabannya? Sekalian aja, kalau mau Gibran nggak usah tanggung-tanggung. Kan gitu sekarang. Dan ngapain harus dirubah kemudian hanya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon? Sekarang bayangkan, kalau misalkan capresnya saja yang hadir, tanpa ada cawapres. Bagaimana kita melihat Prabowo Subianto yang sudah berpengalaman di debat Capres-Cawapres, lalu kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang memang benar-benar ahli retorika. Apa yang terjadi? Kita akan melihat bagaimana debat ini kemudian sangat seru dan sangat luar biasa. Lalu kemudian kalau misalkan Cawapresnya saja yang di sana hadir, bagaimana Caimin dengan segala macam kelucuannya, dengan segala macam kekocakannya ketika menyampaikan pendapat tapi masuk, lalu kemudian bagaimana Pak Mahfud yang kenyang pengalaman di hukum, kemudian di politik, di pemerintahan, akan menyampaikan segala macam gagasannya. Dan bagaimana seorang, nggak usah diomongin lah. Kita bisa melihat sendiri bagaimana itu nanti terjadi. Makanya KPU ini seolah-olah disetir oleh penguasa supaya apa? Mengantisipasi kalau salah satu calon capres atau cawapres ini nanti gagap dan nggak bisa ngomong. Nah, itu pada kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang bagi saya memang sedikit dipaksakan, yakni masalah lokasi. Ketika 5 kali debat ini kemudian semuanya harus ada di Jakarta dan salah satu nanti ada di kantor KPU, entah itu pembukaan atau penutupan. Alasannya dari KPU adalah demi untuk keamanan dan mobilisasi. Nah, kalau bagi saya ini sebetulnya juga mobilisasi benar, keamanan benar. Tapi kalau mobilisasi ini sebetulnya lebih mengamankan kondisi dari salah satu capres yang sudah tua renta. Kalau jauh-jauh dari Jakarta, kasihan, capek kan? Apalagi ini debatnya pasti malam hari. Debat ini kan nanti rencananya 150 menit atau 2,5 jam. Nah,
2,5 jam, kalau misalkan dimulai jam 8 malam, akan berakhir pada jam setengah 11 malam. Nah, kalau misalkan jam setengah 11 malam ini selesai, lalu kemudian posisinya ini ada di luar kota, bukan di Jakarta, sementara sang calon ini harus kembali lagi ke tempat asalnya, coba, kalau misalkan dia sudah, kondisi fisiknya sudah nggak mampu, bagaimana? Masuk angin. Makanya dikondisikan oleh KPU demi keamanan dan demi untuk mobilisasi, supaya tidak terlalu mengganggu, makanya di Jakarta saja. Padahal awalnya ini rencananya bisa di luar Jakarta. Tapi pada akhirnya diputuskan untuk di Jakarta. Tapi ya itulah, KPU sepertinya juga sudah mulai dipengaruhi, sudah mulai dikondisikan bagaimana supaya tidak terlalu memberatkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena salah satu pasangan calon ini, ya memang kalau tidak dibantu dengan cara-cara seperti ini, ya kasihan. Belum tentu menang, lalu kemudian ntar nggak bisa jawab, lalu kemudian juga kalau terlalu malam dan kondisinya terlalu jauh juga capek, kemudian masuk angin, ya itulah. Makanya dicoba bagaimana regulasi ini kemudian diotak-atik, dirubah sesuka hati mereka, supaya apa? Supaya bisa menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, makanya saya tadi bilang, kenapa nggak sekalian aja dikasih pertanyaannya dan kunci jawabannya sekalian. Dan sekali lagi, emang boleh se-Gibran itu? Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk KPU yang mulai diotak-atik. Panas banget lagi. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.